Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Hari ini kita merayakan hari yang spesial. Kita merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam kepada kiri dan kanan kita, katakan selamat hari Natal. Tinggi-tinggi dalam surga, bertanam
silakan duduk. Saya persilakan Jack untuk pengumuman. Shalom semuanya. Untuk persembahan saya ada bagian satu ayat di Amsal 3 ayatnya 9 sampai 10. Kata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Suasana Natal, kadang-kadang bulan Desember itu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga untuk pribadi ataupun keluarga. Jangan lupa firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan terus dengan segala penghasilanmu, supaya bejanamu tetap keluar. Jangan cuma gara-gara pengeluaran kita banyak untuk bulan ini, tapi kita lupa untuk namanya memberikan persembahan atau berdoa. Saya minta kita untuk berdoa buat persembahan kita pada sore hari ini. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu memenuhi dan mengerti segala keinginan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah segala kehidupan kami yang kami jalani ya Tuhan, yang untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih buat penghasilan yang kami dapat ya Tuhan pada bulan ini ataupun minggu ini ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami terima hari ini ya Tuhan, itu semuanya pemberian dari Engkau yang terbaik buat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami pengertian untuk bisa mengatur segala keuangan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menggunakannya dengan baik dan terus bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga buat gereja ini yang memelihara uang persembahan ya Tuhan. Biarlah bisa terus menjadi berkat buat orang lain, buat sekitar, juga buat dimanapun uang ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, atas segala dosa dan salah kami, kami Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat datang di bulan Desember. Here is the news of this week. Mari bergabung di Women's Care hari Selasa jam 11 siang di Rumah Tirsa. ICARE this week is on Friday 6:13 p.m. ICARE Jimmy is at Jimmy and Alice's house. ICARE Nisha is at Mike and Nisha's house. ICARE Tessa is at Martin and Tessa's house. Have a blessed week. Happy Sunday.
Oke, sebelum doa Bapak kami, kita ada teman dari RJF. Numpang promosi ya RJF kami. Jadi apa kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih. Kita RJF Kami Youth mau ada retret tahun depan bulan April. Terus terus dari jauh-jauh hari kita udah mau fundraising. Fundraising yang pertama kita ada jualan putri salju. Resepnya otentik. Jadi kita jual putri salju harganya $7 per 100 gram. Jadi dapat satu plastik, isinya 100 gram, $7. Ada di belakang. Dari tadi udah banyak yang beli karena enak banget kan? Ya nggak Kak Kori? Terus nanti kalau yang mau beli boleh kabarin aku. Terus nanti kita mungkin ada buka karena banyak permintaan. Jadi kita akan ada second PO nanti yang mau datang ke Palmi nanti pas acaranya KBRI nanti bisa ambil pas saat itu. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Saya undang cepat untuk bangkit berdiri. Kita sekali menggunakan doa Bapak kami. Satu doa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Duduk. Tak terasa ya, kita udah tiba di penghujung tahun. Kalau nggak salah, kita baru aja merayakan tahun baru. Kita baru aja tulis resolusi-resolusi kita, plan kita untuk tahun 2020. Dan sekarang kita udah di Desember. Dengan kejadian-kejadian yang ada tahun ini, itu membuat time just zoom fly by. Mungkin banyak plan-plan kita yang nggak terrealisasi, dan mungkin banyak kejadian-kejadian tahun ini yang membuat kita takut, buat kita khawatir, mungkin buat kita bersedih. Musim kehidupan itu bisa berubah-ubah. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Kalau Tuhan bisa memelihara kehidupan kita tahun ini di titik terendah kita, Tuhan bisa pelihara dengan begitu sempurna. Bukankah kita harus lebih percaya hari-hari ke depan Tuhan yang akan jamin? Amin. Mari saya ajak, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita naikkan penyembahan kita, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat kesetiaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah datang, Kau sudah lahir Tuhan di dunia ini Tuhan, untuk menebus Tuhan setiap kami yang berdosa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan
Sehingga Tuhan ketika orang-orang dunia kehilangan pengharapan Tuhan Yesus, kami tetap ada pengharapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berharap kepadamu Tuhan, maka pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Karena kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, baik Yesus Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi dari awal. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, yang di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau Juru Selamat. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kami akui Kau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui
pujian kami Tuhan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, sudah buktikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, sudah buktikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, sudah buktikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan, ku akui Kau Tuhan bagi. Kau terang bagi saat gelap kami. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama di sini ya Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kau adalah firman yang menjadi manusia ya Tuhan. Kau datang ke dunia ini ya Tuhan untuk menjadi terang ya Tuhan di dalam kegelapan ini ya Tuhan. Sehingga kita yang semuanya harusnya binasa ya Tuhan, oleh karena kasih murah hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, kami bisa selamat ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang Kau mau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakai bibir dan mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, agar firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat diterima dan dimengerti ya Tuhan, dan dapat bertumbuh dan berbuah 30, 60 kali, 100 kali dapat ya dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedang bermata dua ya Tuhan, yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Ada perubahan pada hari ini ya Tuhan, ada breakthrough, kami percaya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Roh Kudus tetap tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Shalom semuanya, silakan duduk. Oke. Wow. Full house ya hari ini ya. Terima kasih dulu, kita tepuk tangan untuk tim Praise and Worship kita. Wow. Hari ini adalah youth ya, semuanya youth kecuali satu. Dasar itu. Buyut ya, buyut. Oke. Hari ini tema yang saya mau bawakan adalah mengenai The Plan. Hari ini saya berikan judul adalah The Plan. Siapa yang di sini tukang planner, ya kan? Tukang yang kerjanya sebelum mengerjakan sesuatu harus plan dulu. Wah, saya salah satunya. Ya, I'm one of them. Kalau saya nggak plan, kayaknya I can't do it. Like, I cannot do like just show up and expect everything to work together. So I have to plan ahead so that everything will be fine, right? But sometimes ketika apa yang kita plan, sometimes nggak berubah, ya kan? Nggak sesuai dengan apa yang kita plan, apa yang terjadi.
tentunya kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa, why that everything that I have planned through doesn't work, right? Di tahun ini, di tahun 2020, nobody plans about COVID, right? Saya masih ingat kita Januari, seperti yang Roko bilang, we all make resolution, ya kan? Semuanya pasti nggak ada yang satupun yang menulis akan plan tentang COVID. Ada di sini yang tahu tentang COVID? Nggak ada. Bahkan Januari COVID baru ada di China. Kita bulan Maret baru mulai, ya kan? Ininya tiba-tiba langsung secara drastis lockdown dan segala macam, dan semua plan kita apa? Kacau. Ada yang mungkin lose job. Ada yang mungkin sekolahnya stuck. Saya tahu di sini ada yang sekolahnya mestinya pindah ke Australia, tahunya stuck jadi di New Zealand. Ya, orangnya langsung nyaut tuh ya. Ada yang harusnya pindah juga ke Australia, ya enggak? Stuck di New Zealand juga. A lot of people's plan change. And sometimes kita nggak mengerti why it has to happen. Hari ini kita akan belajar dari story dari Joseph and Maria. Oke? Ayatnya akan kita bawa dari Matius 1 ayat 18. Saya bacakan. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, basically, what do we know about Joseph and Mary? Gak banyak. Karena apa? Karena apa yang ditulis itu basically kita tahu Joseph dan Mary tahu-taunya udah bertunangan, ya kan? Cuma ini saya mau mencoba menyampaikan beberapa fact ya mengenai Joseph and Mary. Yang pertama adalah Joseph and Mary tinggal di Nazaret. Benar? Mereka tinggal di Nazaret. Untuk apa? Karena untuk penggenapan salah satu dari profesi bahwa mereka harus Yesus itu harus berasal dari Nazaret, tinggalnya di Nazaret. Nah, dan Nazaret itu adalah suatu daerah yang sangat kecil gitu, yang dimana orang kalau nanya, lu dari mana? Dari Nazaret. Deso lu ya, wong deso ya. Atau orang nggak merasa bahwa orang berasal dari Nazaret itu adalah orang yang hebat. Oke? Fact kedua adalah apa? Joseph and Mary were descendants of David. Ya kan? Kalau silsilah dari Joseph itu dicatat di kitab Matius, dan silsilah dari Mary itu dicatat di kitab dari Lukas. Itu ada silsilahnya. Kemudian apa? Yang ketiga, Mary was a virgin, ya kan? Dan beberapa komentari mengenai ini adalah something is not unusual, okay, for Mary to become virgin at that time. Karena Mary pada saat itu tinggal di Nazaret, dan kita tahu di Nazaret itu adalah merupakan kota, salah satu kota perdagangan yang dilalui oleh banyak tentara, banyak pedagang, dan berbagai. Nah, kebanyakan karena Nazaret adalah suatu kota yang kecil, semua cewek-cewek, gadis-gadis itu mereka mau supaya cepet-cepet dinikahin atau cepet-cepet kecantol sama salah satu pedagang itu atau tentara itu, sehingga mereka bisa dibawa keluar dari Nazaret. Tetapi Mary is different. Mary menjaga kekudusannya, dan dia makanya dipilih oleh Tuhan. Fact yang keempat adalah apa? Mary is pre-arranged married. Dia sudah tunangan dengan Joseph pada saat itu, ya kan? Nah, kita pelajari terlebih dahulu seperti apa sih tunangan pada waktu itu, ya kan? Tunangan pada waktu itu bukan seperti zaman sekarang di mana Joseph cuma kasih ring kemudian ya dan gitu. Enggak, mereka tuh tunangan tuh mungkin sudah dari
awal ya, sudah dari mungkin dijodohin, terutama ini tradisi Jewish dikatakan adalah it's called by Sidukim. Sidukim adalah tradisi dijodohi. Jadi sebelum mereka bertemu pun mungkin orang tuanya sudah menjodohkan Yosef dan Maria. Dan ketika dijodohkan itu pun sebenarnya mereka sudah sah sebenarnya. Tetapi mereka tidak boleh berhubungan badan, mereka masih tinggal di rumah masing-masing. Selama 1 tahun lebih lah masihnya. Yosef masih tinggal di rumahnya, Mary tinggal di rumahnya. Selama 1 tahun mereka masih berpisah, tetapi secara status they are already pretty much legally married. Gitu. Makanya kalau kita lihat nanti bahwa Yosef itu mau menceraikan. Kenapa orang tunangan kok masih baru tunangan kenapa diceraikan? Karena itu adalah tradisi mereka pada saat itu. Paham ya? Dan kalau kita melihat dan setelah mereka 1 tahun, mereka akan baru namanya bertemu dan akhirnya tinggal bareng, baru mereka melakukan pernikahan yang selanjutnya. Jadi ada 2 stage 1 dan stage 2. Nah, kalau kita melihat secara sekilas satu sentence mungkin nothing excited ya. Tapi saya mau mencoba kira-kira ya, pada saat itu Yosef dan Maria itu kira-kira mereka punya plan nggak? Punya. Mereka mau married, ya kan? Seperti layaknya kita yang sudah married. Siapa yang sudah married sini? Ya kan? Mungkin mereka akan plan. Kita nanti priwetnya mau pakai siapa ya? Yeah. King Photo kah? Atau Sophia gitu kan? Terus bridalnya, enggak? Gaunnya mau pakai apa? Benar? Berapa banyak guest yang mesti diundang? Ya kan? Kemudian wine-nya itu maunya yang merek apa, ya enggak? Kita kan pernah dengar kan yang cerita tentang Kanaan, di mana wine yang di serve yang pertama lebih jelek dibanding wine yang mujizat yang Yesus buat kan. Yesus membuat better wine. So, I'm sure mereka melakukan planning. Bahkan mereka mungkin sudah punya plan. Anaknya mau berapa, ya kan? Mau namain siapa? They already plan it out. Ya kan? But all that change. Semua berubah ketika angel visit Mary. Oke? Kita baca di Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Dikatakan, "You will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, But how can this happen? I am a virgin." The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God." Lantas apa? Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then the angel left her. Oke? Mungkin Mary too excited pada saat itu bahwa ketika dikatakan bahwa, "Hey, you are going to have a son, and your son will be king that reign forever." And they like, "Wow, I'm gonna have a baby, and the son gonna be the king." Like, I accept it, gitu kan? Count me in, gitu kan? And then nggak banyak pikir kan, dia langsung yes tanpa memberitahukan Yosef. Nggak dikasih tahu, dia kasih tahu Yosef apa enggak? Dia nggak kasih tahu. But then what happened next? Mary become pregnant, and then he tell Yosef kan, Sep, gua hamil nih ya, ceritanya kan begini ya, I'm pregnant. What? Gitu kata Yosef, what?
you pray. Siapa yang bikin kamu hamil gitu kan biasa. It's Holy Spirit. Tentunya Joseph nggak bakal percaya. Jangan bohong gitu kan. Nggak mungkin gitu ya. But at that time, what do you guys think of how Joseph feeling? Joseph pastinya marah. Gua udah plan, gua udah bener-bener udah plan ini, gua bakalan tinggal sama lu sampai seumur hidupku, gitu kan? Kenapa tega-teganya you melakukan itu sama aku, gitu, ya kan? Akhirnya tuh di sini ya kadang-kadang. Yang lebih pusing lagi, wah, gua udah sebar undangan kemana-mana ya kan? Bagaimana tuh deposit gua di Marriott, gitu. Habis dah. Ya kan? Gua malu dong. Yang the last thing is humiliation, ya kan? What I'm going to tell my parents or all my friends, ya kan? Dan actually Joseph saat itu punya dua option. You know, the first option is he could divorce Mary publicly. Basically dia cuma bisa, and he can call the priest and they will deal with it, and Mary bakalan dirajam according to the rule saat itu. Kalau kita baca di Deuteronomy bahwa siapapun yang make adultery, berbuat adultery, mereka akan dirajam sampai mati. But he has another option is he could divorce her privately. Jadi dengan diam-diam dia akan berbicara dengan Mary, mungkin orang tuanya, ya udah ya, kita pisah aja. Dan but he was thinking of choosing option 2 actually. If you read in Matthew 1:19, dikatakan Joseph to whom he was engaged was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement, or in Greek to divorce her quietly. That's what Joseph planned to do. Tetapi saat dia melakukannya, tiba-tiba angel come to him. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Dan di sini dikatakan, angel mengatakan ini adalah untuk menggenapi Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan, alright then, the Lord himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child, he will give birth to a son, and will call him Emmanuel, which means God is with us. Ini yang kita dengar kemarin dari Pastor Hendrik di kebaktian Perkiwi. God is with us. So, next is Joseph heard this from the angel himself. So it's true. Mary itu nggak bohong sama gua. Apa yang dikatakan Mary, dia melahirkan, mengandung dari Holy Spirit, ternyata benar. Wah, kalau gitu nggak jadi deh gua divorce karena dia benar ya kan. But then they both agree. Wah, kita sekarang kita akan mempunyai seorang baby yang akan menjadi raja, ya kan? Dan angels, God, pokoknya di behind. Kita didukung oleh sama malaikat dan segala macam. They are excited. Yes, we are going to be the parents of the king that is going to reign Israel forever. Look, they don't know anything about it except that part, ya kan? But they thought everything is going to be smooth karena mereka membesarkan seorang anak raja. Ingat ya, but things starting to go downhill from there on. Yang pertama adalah Tuhan memakai Kaisar Agustus untuk membuat sensus, ya kan? And semua orang harus kembali ke daerah asalnya. Joseph asalnya dari Bethlehem.
Jadi dia harus kembali ke Bethlehem dengan Mary yang hamilnya udah tua. Ini adalah untuk fulfill the prophecy of Micah 5 ayat 2. 700 tahun itu udah diprofesi bahwa nantinya akan lahir seorang juru selamat dari Bethlehem. Maka mereka harus kembali ke Bethlehem, ya kan? Tahu nggak dari jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu berapa? Saya Google ya kemarin. Jaraknya adalah kurang lebih 156 km. Itu 33 jam kalau jalan, ya kan? Saya Google lagi, itu pretty much dari sini ke Palmseno. Ya, nah, coba ayo kita berani gak jalan? Nah, ini Palmseno. Ya. Siapa yang dari tim Palmi pulang jalan ya? Itu nggak hamil aja susah, apalagi hamil tua. Siapa ibu-ibu di sini yang hamil tua suruh jalan 156? Bayangkan, ya kan? Belum ada apa-apa, mau Uber apa nggak ada, yang mobil nggak ada. Optionnya ya kan ditulis, ya kita nggak pernah tulis bahwa Mary akan mengendarai donkey atau onta. She might be walking. Kita nggak pernah tahu. Cuma the story is written is she's riding donkey, but it's never written in the Bible actually. Oke, yang kedua, sampai di Bethlehem, Mary harus melahirkan di kandang, ya kan? Who would expect that the king will be born in the manger? If you have a king, you expect the king will be treated as a king. Ya. Terus yang ketiga, they become what? The most wanted person in the whole basically Jerusalem. Ya kan? King Herodes memerintahkan seluruh pasukan untuk membunuh Yesus. Bahkan semua anak di bawah 2 tahun dibunuhnya. Imagine, from nothing become the most wanted person. Dan ini adalah penggenapan dari Hosea 11 ayat 1. Karena mereka harus lari ke Mesir. Bayangkan, they thought they are having a king son yang di backup oleh angels and everything. But everything just changed their plan. They may have a good plan. They thought already that plan. But all those changed. And fast forward 33 years, what happened? Mary has to watch Jesus die on the cross. Ya kan? Who would expect that the king that's supposed to reign forever died on the cross? But that's just the plan. Tuhan itu harus plan untuk mati dulu di kayu salib sehingga dia bisa nantinya datang lagi. Okay? So, Mary might say that this is not what I wanted. It wasn't my plan. I don't understand. Joseph and Mary has a plan, but God has a purpose. Joseph and Mary has a plan, but God has a better plan. Okay? Joseph and Mary has a plan, but God has a purpose. And you don't have to understand the plan to trust God that He has a purpose. Amsal 19 ayat 21 katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. You can make any plans, but the Lord's purpose will prevail. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan. Rancangan yang memberi kamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil untuk sesuai rencananya. So, in English, God caused everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Katakan kanan kiri, you are called for His purpose. You are called for His purpose. Dimanapun kalian ditempatkan, you may be, now you are sitting in this place, you are called for His purpose. Amin. Kalian punya, you have your own story. I will share my story. Like, aku dulunya kuliah di Amerika, ya kan? Aku dari kecil tuh pingin banget punya PR. Aku I tell my parents, like, I'm going to have I ask them, why don't you have a green card or something? Because mereka kan orang bukan speak English, they don't really care about going abroad. But lulus SMA aku langsung ke Amerika. Aku kuliah dan I was trying to get my PR. I already gone through the green card, but then something happened, 9/11. Yeah, the Twin Tower got hit by plane, and from that moment things starting to went down. My PR is just like, the case is like stopped. Like, oh, you can't get a PR now because they just stop issuing. Like, okay, so what next? Then of course I don't get PR. Then my beautiful pacar, pacar pulang. She went home. Like, okay, no PR. Then I have to chase my future wife. So aku pulang ke Indonesia. Gak punya PR, setidaknya dapat istri lah ya. Jadi aku pulang 2004, kita married 2000. Now, actually 3 days ago ya, 10 Desember kita married. And then saat itu aku nggak terlalu pusingin soal green card atau ini. I just like okay, I'll do whatever in Indonesia. But then I noticed like a lot of my friends go back. Like ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi balik ke Kanada, balik ke Amerika. Ini kok satu-satu pada pergi semua nih. Dan I realized, wah, I need something. I need to have a PR. So I research. Then the option is again is New Zealand, Australia, and Canada. Ya kan? Canada is too far because I've been to America, like the plane is like 30 hours. And no, I'm not. Besides, it's too cold winter. No. So it's only Australia and New Zealand. Yeah? Australia, aku mungkin bisa, tapi I think the safest way is through New Zealand. Ya kan? Poinku udah pasti mencukupi banget. I just need to convince my wife like, hey, we going to a country that banyak dombanya daripada manusianya ya. But then God is good. We apply within a year, everything is God just like open the door. I got a PR. I straight got a resident langsung. Dan ketika aku kesini aku melihat banyak orang yang not that so lucky as I am. Ya kan, mungkin ada beberapa, tapi semuanya ini struggle di sini, cari kerja dulu segala macam, sampai deg-degan baru keluar, ya kan, seperti kesaksian ini kemarin. Ya. Kita nggak janjian loh, tapi I already wrote this a long time ago, so yang belum punya PR ya keep praying. So flashback is I don't regret. In fact, I'm grateful that I can be here. Dengan bersama dengan kalian bisa berada di sini,
It's more worth it than the green card. Amen. So, pintu-pintu yang tertutup mungkin bagi kalian is not fair. Tetapi because you haven't looked at the future yet. Okay? COVID may change your plan. Ya kan? Mungkin kamu yang harusnya sudah berada di mana, tetapi kamu stuck di sini. It's okay. Maybe that's God's purpose for you to be here. Some of you maybe lost job. It's okay. Ya kan? There's a God's purpose in everything. Di Indonesia banyak orang yang bisnisnya bangkrut. Saya tahu teman saya banyak, ya kan? They have to start over. Ya, ada yang didn't realize, ya kan, nggak bisa masak, nggak pernah masak, tiba-tiba karena COVID, jadi harus buka tes, terus buka PO. Ternyata jadi sekarang buka kuliner, ya kan? Bisnisnya laris karena banyak PO, gitu kan? You never know, because of things happen, God will open another door for you. Amin. Your plan may be falling apart now, but hey, don't give up, ya kan? Or maybe you plan to serve God, but when you serve Him in the church, you met with some people that stubborn, ya, membuat kamu kesal, ya kan? This is not what I planned. Ya. I'm supposed to serve God and I'm supposed to be happy, but this is just killing me, ya kan? Kesal, ya kan? Kenapa ada orang-orang kayak seperti dia mesti berada di tengah-tengah saya, gitu kan? Again, that's God's purpose to test. Amin. So, just trust in all things that there is a purpose in everything, and be ready to expect the unexpected. Okay? Joseph and Mary didn't expect all things that they went through, ya kan? Sama halnya dengan Yusuf, anak Yakub. Dia nggak expect bahwa dia akan dijual sebagai slave. Dia nggak expect bahwa akan nantinya masuk penjara. Tetapi in the end dia dinaikkan, Tuhan menaikkan dia sebagai Perdana Menteri Israel, Mesir. Okay, so what you going through now, don't complain, because God has already the better plan for each of you. The plan, okay? Jesus' birth, kelahiran Tuhan Yesus adalah part of the plan. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ya kan, kita semua yang harusnya binasa, tapi Tuhan sudah memiliki plan itu, bahkan jauh sebelum kita diciptakan, Dia sudah plan itu, bahwa I will save the human from sin. And Dia juga akan membuat plan yang sama about His second coming, about His judgment. That's already the plan. It's just, are you in or you out? There is no in between. Either you in the plan or you out of the plan. Saya undang tim praise and worship. Jesus is our hope. Okay? Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. You guys need to know that. Following Jesus doesn't mean everything is going to be smooth. Udah banyak contohnya di dalam Alkitab. If you expect everything to be smooth, then you probably learn not the truth. Karena the truth is about Jesus only. Bahkan Jesus aja harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. So, this month we learn about stay the course, right? Trust in His plan. Jangan wonder. Just keep on running until you finish the race. Don't give up. Fight the good fight. Finish the race and remain faithful.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan mata tertutup, dengan mata tertutup kita menyadari betapa baiknya Tuhan kita. Dia sudah merencanakan semuanya ini. Bahkan Dia mau mengutus anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal, untuk menjadi manusia, supaya kita semua yang harusnya binasa dapat diselamatkan oleh Tuhan. Pada hari ini, this is a special day, it's a Christmas day, di mana kita bisa mengingat akan kelahirannya lagi. Mungkin bagi kalian ada season di mana kalian yang merasa sudah jauh dari Tuhan pada saat ini, atau mungkin ada yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Pada hari ini saya mau mengundang setiap dari kita. If you are one of them, if you feel you have been far away from Jesus, if you have not been trusting Jesus, if you have not been believing in Jesus completely, I'm going to ask you to put your hands on your dada kalian masing-masing. Make this commitment. Make this commitment that today I'm going to follow Jesus. I'm going to be in the plan. No matter what happened, no matter what sorrow I have to face, God will help us go through our sorrow sampai akhirnya kita bisa menang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih yang sudah mengangkat tangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya juga mau undang semua jemaat untuk kita membantu support yang sudah mengangkat tangan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Saya mengundang semuanya untuk mengikuti saya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kedatangan Kau di dunia ini. Kami berterima kasih atas segala pengorbanan-Mu, sehingga kami yang seharusnya binasa dapat diselamatkan oleh Engkau. Kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkau telah mati dan bangkit kembali. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau juru selamatku. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kami bisa datang kembali ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami belajar banyak ya Tuhan pada hari ini Tuhan tentang rencana-Mu ya Tuhan. Rencana yang indah ya Tuhan, yang penuh damai sejahtera ya Tuhan. Bukan rencana yang mencelakakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Setiap dari kami ya Tuhan yang mencintai-Mu ya Tuhan, yang terpanggil menurut sesuai rencana-Mu ya Bapa. Jika Engkau mendengarkan pada hari ini dan melakukan dengan setiap perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan musuh-Mu untuk berperang melawan-Mu, tetapi mereka akan terpukul kalah oleh-Mu. Tuhan akan memberkati Engkau di atas lumbung-Mu, di dalam segala studi-Mu dan segala usaha-Mu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluarga-Mu serta hubungan-Mu dengan mereka. Rumah-Mu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk perayaan ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera ya Tuhan yang datang dari Engkau ya Tuhan, menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Saya undang